Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi dan tsunami merupakan beberapa contoh bencana alam. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah. Dampak kerusakan lingkungan telah menyebabkan beberapa dampak buruk. Yang pertama, manusia berisiko mengalami kondisi kesehatan yang berbahaya, seperti misalnya asma dan radang paru-paru akibat polusi udara. Dampak buruk lainnya adalah hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan juga dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon yang bertanggung jawab untuk perlindungan terhadap sinar ultraviolet matahari, menghentikan deforestasi, atau untuk mengurangi dampak buruk dari degradasi lingkungan. Kemudian yang kedua, peraturan pemerintah yang memerlukan intervensi dan pengaturan kerangka kerja setiap kali ada masalah yang mengarah pada degradasi lingkungan yang signifikan. Yang ketiga, denda dan hukuman untuk pembuangan ilegal. Yang keempat, kurangi tingkat konsumsi. Kemudian yang kelima, gunakan kembali dan kurangi timbunan sampah. Yang keenam, hindari plastik. Yang ketujuh, pendidikan. Yang kedelapan, meyakinkan orang lain. Di sini yang saya ingin menjelaskan adalah dapat dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Kemudian yang berikut, penegakan hukum represif. Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Dalam hal ini gubernur yang berwenang melakukannya atau melalui peraturan daerah. Wewenang ini dapat diserahkan oleh gubernur kepada bupati atau wali kota, dan apabila ada warga yang terganggu kesehatannya akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka kepala daerah atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul pencabutan izin usaha kepada pejabat yang berwenang. Hal tersebut juga dituang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 76 ayat 2 yang terdiri dari beberapa sanksi, yaitu teguran tertulis, pelaksanaan paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, serta pencabutan izin lingkungan. Argumentasi hukum yang saya pakai di sini ialah berdasarkan pembahasan yang telah saya uraikan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pengelolaan lingkungan melalui pencegahan dan penanggulangan pencemaran, maka diperlukan suatu strategi pendekatan hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus lingkungan dengan memanfaatkan secara optimal keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Sebagai pendukung terlaksananya aturan tersebut adalah harus dilibatkan aparatur pemerintah yang memahami secara benar pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan sebagai hukum fungsional. Keberadaan hukum lingkungan memiliki peran penting dalam rangka menanggulangi berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi selama ini. Tidak cukup dengan aturan hukum, penegakan hukum lingkungan juga bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam rangka memberikan perlindungan dan peningkatan pengelolaan lingkungan. Kemudian saran yang saya ingin sampaikan di sini mengenai lingkungan hidup, yaitu saya menyarankan kepada semua lapisan masyarakat agar tidak salah dalam memanfaatkan hutan lindung ataupun lingkungan sekitar, karena akan menimbulkan malapetaka yang lebih dahsyat serta dapat mengundang berbagai bencana alam seperti longsor, banjir bandang dan lain sebagainya. Yang berikut, untuk aparat penegak hukum, saya menyarankan agar harus proaktif untuk menindaklanjuti bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dewasa ini guna untuk terjaganya kehidupan alam yang lestari dan abadi.
Terima kasih.